Gak boleh ngeliatin, gak boleh ngeliatin. Sehingga Gak boleh diambil. Oke, mari kita lanjutkan, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Tepuk 4A masih hafal? Oke, Yel masih hafal? Oke, mulai dibikin lagi. Lu dibilang gendut sama Bikin Maria. Berisik. Yel.
cerita sejarahnya seperti itu. Manusia itu awal muasalnya adalah seperti monyet, seperti kerak berbulu tidak berbusana. Bulunya banyak, lama-kelamaan berubah, jadilah manusia. Itu kata sejarah. Tapi aslinya manusia, baik laki-laki atau perempuan, dewasa, bayi, nenek-nenek, kakek-kakek, itu semua ciptaan Tuhan. Menurut para ahli, berjuta-juta tahun lalu, pada awalnya belum ada manusia di pertiwi kita ini. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Padahal yang diciptakan sama Tuhan yang pertama kali adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi kalau menurut sejarah namanya adalah Homo erectus dari Afrika. Itu yang disamakan dengan wujud kerak alias monyet. Orang Afrika hidel-hidel, hitam-hitam. Nggak ada orang Afrika bule, pasti hitam. Asal-muasalnya itu seperti itu. Tentu saja mereka tidak datang langsung ke Indonesia begitu saja. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan sebagiannya ada di Indonesia. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan di Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak. Beranak pinak itu bukan berarti dia beranak kayak bebek atau kayak semut, kayak kucing gitu kan. Mereka menikah dulu dengan orang. Kalau dianya ke Indonesia berarti nikahnya sama orang Indonesia. Kalau dia datangnya ke Eropa berarti dia nikah sama orang Eropa. Nah, dia beranak itu berarti mempunyai keturunan, punya anak, punya keluarga. Sejalan dengan makin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, berkembang pula interaksi dan perdagangan antar masyarakat. Oleh karena itu, berdatang pula orang-orang dari budaya lain ke Nusantara seperti dari India, Tionghoa, dan Arab. Siapa yang kenal Arab? Belum? Insya Allah mudah-mudahan ya. Semua proses migrasi ini berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama. Dari mana kita tahu tentang proses ini? Untuk itu kita harus berterima kasih kepada para ahli yang terus melakukan penelitian mendalam. Lihat di sini ada. Ini kalau kata kita punya globenya, karena globenya rusak, jadi ini globenya itu dibuat peta. Ini seharusnya kita melihatnya di globenya kita rusak ya. Jadi sementara nggak apa-apa pakai ini. Di sini ada Eropa, ada Asia, ada Afrika. Lihat orang Afrika kayak kerak kan? Ya. Ada Australia masih pakai bajunya dari daun-daunan. Ada juga orang Amerika, Indonesia kayak begitu orang Indonesia. Lamun cek orang Sunda mah ke si guru itu dia di depan api unggun, nggak pakai baju lagi ya. Iya. Gambar di atas ini dapat membantu menjelaskan gelombang kedatangan nenek moyang kita dahulu kala. Nah, pengen guru nanti sebelum kita bernyanyi-nyanyi bersama-sama, kita kerjakan dulu halaman 162 ya. Sekarang boleh berpasangan, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan kerjakan. Setelah dikerjakan nanti boleh mempresentasikannya ke depan. Siapa yang berani boleh. Apa itu dari kata leluhur, perkiraan artinya apa? Terus arti sebenarnya apa? Boleh dipresentasikan ke depan per kelompok. Perwakilannya aja, jangan semua kelompok ke depan semua. Waktunya juga terbatas. Ya, boleh. Silakan sekarang putar kursinya berkelompok dan dihafalkan supaya nanti presentasinya bagus. Dan ibu akan mempersiapkan apa itu namanya? Video untuk bernyanyinya. Bisa ya? Sok, silakan diputar. Yang ini boleh dempet ke sana.
Uma kelihatan, sama-sama kelihatan. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kembali lagi ke tempat semula, nanti presentasinya di akhir pembelajaran. Oke? Sekarang kita lanjutkan ke lagu Rayuan Pulau Pramuka. Oke, sudah selesai? Ada lagu Rayuan Pulau Pramuka. Lihat teks Rayuan Pulau Kelapa.
Coba videonya nggak kedengeran. Iya kan suara. Dari mulai David dulu. Apa yang mau dipresentasikan dari mulai Pakai bagus itu aku bagus. Apa aku kayak gue juga kayak gitu sama kayak bilang dibangun. Oke, lanjut Sam ya. Migrasi Kurang kencang nggak kedengeran suaranya. Migrasi pindah. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Lanjut. Oke, yang terakhir suaranya Gilbert, ayo. Merantau perkiraan artinya bekerja keluar. Arti sebenarnya tertinggal dari Jipa. yang berbeda daerah asalnya ke daerah lain. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk kelompok Samil. Sekarang kelompoknya ada yang ke depan. Boleh silakan kembali ke tempat. Kelompok Samil, udah. Kelompok Samil ya udah. Ya. Sekarang kelompok siapa perempuan yang berani ke depan? Oke, ya. Suaranya yang keras ya, supaya kedengeran ya. Tes. Pakai mic biar nggak kedengeran. Tadi nggak kedengeran. Kamu mah enggak ada. Jangan nyender, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok asisi saya. Udah kalau nggak mau pindah ke yang lain. Leluhur perkiraan artinya orang tua, terdahulu arti sebenarnya nenek moyang. Migrasi pindah perpindahan duduk. Keturunan seorang yang memiliki nenek moyang dari dua ras yang berbeda. Bekerja keluar daerah. Oke, kasih tepuk tangan dong. Gak apa-apa. Untuk sementara ini mereka masih malu-malu. Mungkin nanti ke depannya lebih berani lagi ya. Oke, perwakilannya dari laki-laki dan perempuan sudah ada. Sekarang kita lanjutkan. Dari di antara kelompok berdua tadi, kelompok laki-laki dan perempuan tadi, kelompok Samil dan kelompok Embun, siapa yang paling bagus presentasinya? Oke, jadi kasih tepuk tangan untuk Samil yang keren. Kelompok Embun berarti harus lebih percaya diri lagi ya. Supaya percaya, iya pede, percaya diri itu pede. Harus lebih pede katanya Embun, Andin, terus Bilkis dan siapa lagi? Siapa? Asifa. Oke, Ibu akan mengambil keputusan dari kedua temannya tadi. Itu memang yang lebih suaranya lebih lantang adalah kelompok Samil. Tapi untuk presentasinya kedua-duanya sudah bagus. Kasih tepuk tangan lagi dong. Sambil Ibu mau memberikan kesimpulan, maka
asal jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Lanjut ke untuk berikutnya. Antri boleh. Mau bagi minum. Wih. Kita kesana. Oke, kelompok sini. Lanjut. Lagi. Tulisannya harus lebih bagus ya. Harus lebih bagus lagi. Kurangnya. Kita baca aja nih. Oke, sudah selesai? Sudah selesai untuk dinilai, sudah selesai untuk segala macam. Sekarang waktunya Ibu merefleksi dari pembelajaran yang tadi kalian lakukan. Ibu mau tahu dong, apakah kalian ada kesulitan dalam mencari arti sebenarnya yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia? Ada kesulitan nggak? Kira-kira yang tadi teman kamu presentasikan, kalau seandainya diberi bintang, dikasih bintang berapa? Dari 1 sampai 5? Kalau Empun, dari 1 sampai 5 bintangnya berapa? Ada yang 3, ada yang 4. Yang 3 berapa orang ajukan? Oke, banyak yang 3. Nanti belajar lagi karena kurang percaya diri tadi. Nah, sekarang alhamdulillah tidak ada kesulitan dalam kalian mencari KBBI-nya, mencari arti yang sebenarnya, mencari perkiraan artinya. Kesimpulan dari bab 7 tentang asal usul, tentang nenek moyang kita, dari mulai labuhnya, dari mulai kalian mencari arti kata. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sekitar 85% memahami. Sudah sekitar 85% sudah paham. Jadi asal usul kita itu awal muasalnya kita dari zaman nenek moyang dulu. Nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut, bukan seorang pedagang. Nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut, mengarungi samudra, katanya tidak takut badai, tidak takut segala macam, pokoknya mengarungi baik namanya. Jadi sama nenek moyang kita yang dahulu kalanya, zaman purba itu bukan berarti zaman dinosaurus, tapi zaman dulunya. Sebetulnya kalau kita berkaca ke pembelajaran agama, ke agama Islam, bahwa yang pertama kali diturunkan ke dunia yaitu adalah manusia pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau menurut sejarah nenek moyang kita, yang pertama kali ada adalah Homo erectus dari Afrika. Yang kita bahas hari ini adalah tentang arti kata dari teks nenek moyang. Ya, nanti belajar lagi di rumah apa itu buyut. Buyut itu adalah ibu dari nenek kita. Yang namanya nenek moyang itu artinya
doakan dari Ibu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita belajar akan menggunakan alat peraga yang lebih canggih lagi. Alat peraga hari ini yang digunakan baru audio, mudah-mudahan nanti visual untuk kedepannya. Kita doakan mudah-mudahan